Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya ya, kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini TV Lebaran akan menuju ke suatu lokasi di mana lokasi ini menjadi titik awal akan terbentuknya Keraton Yogyakarta di masa lalu ya. Karena kita tahu kalau Keraton Yogyakarta ini ya terbentuk dari berbagai histori-histori sejarah di masa lalu ya. Dan kali ini kita akan menuju ke lokasi yang menjadi titik awalnya atau pusatnya, ujungnya ya. Lokasi yang akan kita tuju ini adalah bernama Kota Gede ya, Kecamatan Kota Gede. Kita akan menuju ke sana karena di sana terdapat jejak-jejak masa lalu, jejak-jejak kuno di era-era awal pembentukan dari Kerajaan Mataram Islam yang saat ini masih ada atau masih berdiri, yaitu Keraton Yogyakarta. Dan kira-kira bagaimana suasananya ya di sana, bagaimana kesahduannya, dan bagaimana pula mungkin ya situasinya yang terkini dan terupdate ya. Atau mungkin nanti TV Lebaran dapat mengungkap sebuah misteri di sana. Oleh sebab itulah jangan pindah channel Anda, tetap di TV Lebaran. Dan untuk menuju ke sana TV Lebaran mengambil jalan yaitu Jalan Imogiri Timur ya. Nanti dari Jalan Imogiri Timur kita akan berbelok ke kanan ya. Dan tadi kita sudah sampai di sekitaran perempatan di situ ya, tadi saya lupa ya, perempatan Brimob tadi ya. Kita melaju lurus terus dan kita sampai di Terminal Giwangan. Nah, ini kita sudah sampai di Terminal Giwangan, berarti kita sudah mau sampai di Kota Gede, atau di sana terdapat sebuah jejak Kerajaan Mataram Kota Gede. Kira-kira apa saja yang masih tertinggal di sana ya? Atau jangan-jangan nanti kita dapat menemukan benda-benda baru atau benda-benda misteri ya. Nah, ini teman-teman, kita sudah sampai di sebuah sungai ini. Sungai ini namanya adalah Sungai Gajah Wong ya. Tentu saja sungai ini saya yakin ya, ini mempunyai histori yang berkaitan dengan Kerajaan Mataram Islam Kota Gede maupun juga Kerajaan Mataram Kerta ya, yang berada di Pleret sana. Inilah suasananya dari sungainya yang saya yakin sudah hampir mungkin 99% berbeda ya dengan kondisi Sungai Gajah Wong di saat Kerajaan Mataram Kota Gede ini masih eksis dan masih ada. Dan ini teman-teman, kita sudah sampai di sebuah perkampungan yang berada di sisi timur dari Sungai Gajah Wong. Inilah perkampungannya, sangat padat sekali ya. Ini menunjukkan ya lokasi ini berdekatan dengan titik pusat pemerintahan ya, yaitu pemerintahan dari Kota Yogyakarta ya. Ini kan kalau mau ke keraton itu ya tidak terlalu jauh ya. Dan di sini pun dahulu kala menjadi ibu kota pula, ibu kota Kerajaan Mataram Islam di masa lalu. Dan di sini saya melihat juga tembok-tembok yang agak besar ya, tembok-tembok yang beraura masa lalu. Dan di kanan saya ini pun terdapat sebuah makam ya. Kalau dilihat dari aura makamnya ini kayaknya makam kuno ya. Dan saya yakin di dalamnya pun ada yang ada yang dimakamkan di sana itu orang-orang yang mungkin yang menjadi saksi bisu akan keeksisan dari keraton atau Kerajaan Mataram Islam Kota Gede. Karena ya bentuk makamnya itu betul-betul kayak kuno sekali ya. Pasti di dalamnya terdapat orang-orang di masa lalu ya.
di masa Kerajaan Mataram Kota Gede ya, di masih eksis lah gitu ya, pada saat masih eksis dan masih beroperasi ya. Nah ini teman-teman, kita mau berhenti sebentar. Kenapa? Karena dari sini saya akan memperlihatkan kepada pemirsa TV Lebaran, hamparan yang saya tunjuk itu adalah komplek dari kedatonnya Kerajaan Mataram Islam Kota Gede, yang saat ini mungkin hanya tersisa beberapa persen ya, sisa-sisa akan keeksisan Kerajaan Mataram Kota Gede. Dan Kerajaan Mataram Kota Gede ini memang eksis di era-era abad ke-16, dan sebagai raja pertamanya yaitu Panembahan Senopati. Beliau adalah putra dari Ki Ageng Pemanahan ya. Nah ini teman-teman, kita sudah masuk di komplek Kedaton ya. Di sini terdapat sebuah beteng ya, beteng besar. Ini adalah beteng Cempuri ya, beteng dalam dari sebuah kerajaan atau keraton di masa lalu ya. Ini namanya Benteng Cempuri teman-teman ya. Benteng Cempuri ini adalah benteng yang melindungi inti dari kerajaan ya di masa lalu. Dan di sini TV Lebaran pun menemukan sebuah batuan yang berukir-ukiran sangat indah sekali dan bernuansa masa lalu ya. Sebuah ukiran-ukiran yang ini menunjukkan kalau yang punya ukiran ini adalah orang-orang ningrat atau orang-orang petinggi di masa lalu ya, termasuk dari petinggi-petinggi atau mungkin ya keluarga dari Kerajaan Mataram Islam Kota Gede. Dan disinilah teman-teman, dahulu kala tentu saja di sini pun berlalu lalang ya keluarga-keluarga kerajaan atau mungkin sanak saudara dan handetolan kerajaan ya, yang melewati dari benteng ini, Benteng Cempuri ini ya. Bentengnya masih begitu kokoh dan besar ya teman-teman ya. Inilah benteng perlindungan ya, benteng perlindungan bagi keluarga kerajaan di masa lalu ya. Hamparannya seperti ini teman-teman ya, sudah berbeda sekali tentu saja ya dengan keadaan aslinya di masa lalu ya. Kita akan mencoba turun teman-teman ya, dan saya penasaran dengan sebuah tembok ya yang berada di sisi utaranya lagi dan masih menyisakan sisa. Kira-kira itu tembok apa ya? Apa itu tembok dalam rumah atau mungkin tembok sekat-sekat ruangan yang ada di Kerajaan Mataram Kota Gede ini ya. Nah ini teman-teman, tapi saya tidak mendekat ya, kita cuma akan mensyuting dari sini. Dan di sini pun saya masih menemukan batuan-batuan yang berserakan di sini ya. Nah inilah teman-teman, ini adalah tembok yang berada di sisi utaranya dari Benteng Cempuri tadi ya. Kira-kira itu benteng apa di masa lalunya, tapi benteng itulah atau batuan-batuan itulah yang menjadi saksi bisu akan kejayaan, drama, histori, canda tawa, cerita, suka duka cita dari Kerajaan Mataram Kota Gede yang ada di sini ya. Nah inilah teman-teman ya, ini adalah kita sebenarnya sudah masuk di lingkup Keraton Mataram Islam Kota Gede. Seandainya waktu ini diputar, kita kembali, kita masuk ke zaman Kerajaan Mataram Kota Gede ini, tentu saja kita tidak bisa masuk ke dalam lingkup lokasi ini. Kenapa ya? Tentu saja akan dijaga ketat sekali ya. Nah ini teman-teman, di sini kemungkinan besar ya, ini adalah pintu dari Keraton Kota Gede atau Mataram Kota Gede ya. Jadi ini kayaknya pintu keluar masuknya teman-teman ya. Ini ya. Jadi dahulu kala tentu saja di sini dijaga oleh para prajurit ya. Dan yang saya gesek-gesek tadi itu kalau dilihat nuansanya itu adalah nuansa batuan masa lalu, batuan asli original di era-era Kerajaan Mataram Kota Gede. Dan di sini pun terdapat juga makam-makam ya. Tentu saja saya yakin yang dimakamkan di sini pun ada orang-orang yang hidup atau masa hidupnya itu di saat Kerajaan
Mataram Kota Gede ini eksis dan masih beroperasi ya. Tentu saja ya, konon yang dimakamkan di sini itu ada kayak prajurit-prajurit dari kerajaan Mataram Kota Gede ya. Nah ini teman-teman, saya sebenarnya penasaran lagi untuk menuju ke titik pojok dari benteng ini ya. Meskipun saya sudah pernah ke sana, tapi saya akan menilai lagi ya di sana ya, kira-kira bagaimana kondisinya ya. Dan perlu pemirsa TV Lebaran ketahui ya, bahwa suasananya di sini tuh hening, sepi ya, dan sepoi-sepoi ya. Tapi ya ini mungkin kalau apa ya, tidak ada tulisan tadi dilarang buang sampah di sini, kemungkinan besar di sini akan dijadikan tempat sampah ya. Ya akan apa ya, merusak suasana ya. Atau mungkin tulisan tadi itu memang terinspirasi ya, dahulunya di sini menjadi tempat pembuangan sampah ya. Karena saya masih lihat juga terdapat sisa-sisa dari sampah ya. Nah ini teman-teman, ini adalah pojok dari bentengnya, dan ini adalah lokasi yang kita tunjuk tadi dari jalan tadi ya teman-teman ya. Inilah sebuah jejak benteng ya, benteng Cempuri, benteng dalam keraton atau kerajaan Mataram Kota Gede yang eksis di era-era abad ke-16. Jadi dari Kota Gede ini, kerajaan itu dipindahkan lagi di Kerta oleh Sultan Agung. Terus dari putranya Sultan Agung itu dipindah kembali ke Pleret teman-teman ya. Dari Pleret dipindah lagi di Kartosuro ya. Dari Kartosuro dipindah lagi menjadi di Surakarta ya, yang sekarang menjadi Solo ya, yang menjadi Solo, dan akhirnya berpecah kembali dan muncullah Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang sekarang masih ada. Jadi jejak histori dari Keraton Yogyakarta itu ya di sini awal mulanya atau titik mulanya. Karena kan raja itu kan ya dinasti ya, jadi harus yang menjabat itu ya adalah putra-putra dari raja-rajanya, dan biasanya mereka menggunakan sabda raja ya. Siapa yang ditunjuk raja untuk meneruskan ya, itulah yang akan dijadikan rajanya ya. Dan setelah tadi kita mengunjungi benteng Cempurinya ya, kita akan menuju ke pasar Kota Gede, di mana pasar ini menjadi salah satu komponen penting ya dari kerajaan Mataram Kota Gede di masa lalu. Karena kerajaan Kota Gede di masa lalu ini memakai konsep tata ruang kota, yaitu Catur Gatra Tunggal, di mana di dalamnya terdapat 4 komponen penting ya. Di antaranya yaitu satu, yaitu pusat pemerintahan, yaitu ya kerajaannya itu sendiri. Terus menjadi pusat sosial atau ruang publik, yaitu sebuah alun-alun atau lapangan. Itu biasanya dijadikan untuk bertemunya raja dengan rakyatnya ya. Dan alun-alunnya sekarang sudah menjadi pemukiman warga ya, sudah padat merayap kayak gini ya. Terus yang ketiga adalah pusat perekonomian, yaitu pasar itu sendiri, yaitu pasar yang berada di kanan saya ini ya teman-teman ya. Terus yang keempat adalah pusat ibadah ya, peribadatan ya, atau religius, yaitu sebuah masjid, karena kerajaan Mataram Kota Gede ini kan bercorak Islam, jadi ya pusat religiusnya adalah sebuah masjid ya. Nah inilah teman-teman ya, suasana terupdate terkini dari pasar Kota Gede, pusat perekonomian dari kerajaan Mataram Kota Gede di masa lalu ya. Suasananya tentu saja sudah sangat berbeda sekali ya dari zaman dahulu ya. Karena dahulu kala saya yakin pemukiman itu tidak sepadat sekarang ya. Sekarang itu rumahnya sudah dempet teman-teman ya, sudah mau jalan aja kita agak susah ya kalau berseliringan 2 motor ya. Ya inilah teman-teman ya, ini pasar Kota Gede ya, suasananya seperti ini. Suasananya ya ramai banget, seandainya itu pasarannya itu yaitu legi teman-teman ya. Jadi kalau mau kesini itu bisa di hari legi ya, misalnya Sabtu ya Sabtu legi, Minggu legi, itu pasti akan ramai teman-teman ya. Ya mungkin itu aja teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini. Kita meliput ya
sebuah daerah, yaitu titik awal dari Keraton Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.